Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Motovlog. Di video kali ini saya akan memberikan informasi dan tutorial cara setel kopling dan juga cara kerjanya. Jadi sebelum setel kalian harus tahu dulu kira-kira cara kerjanya seperti apa biar kalian nggak salah setel ya. Biar kalian nggak salah paham. Nah, jadi di sini ini setelan kopling kedua, karena yang pertama itu di tuas kopling, yang kedua di stud kopling ya, yang ketiga di rumah kopling. Akan saya perlihatkan semuanya. Baik, jadi yang pertama kalian pastikan stud koplingnya sejajar. Nah, ini ya ada tanda panahnya sejajar dengan tanda panah yang di bawah yang besar. Ini harus sejajar. Nah, karena kalau enggak itu kerja kopling nggak akan maksimal. Oke, nggak akan maksimal karena dia nggak sejajar. Jadi rumah kopling itu masih terbuka dalam kondisi kopling dilepas. Nah, jadi banyak juga yang bertanya kenapa kopling saya tenaga motornya itu kayak kopling padahal kopling dilepas. Ditanyakan seperti tertahan dan tenaga motor kayak loyo, dan kalau kopling ditekan terus dilepas itu suaranya itu nggak langsung lepas ya. Jadi pastikan ini sejajar dulu. Jadi seperti ini ya, saat kita tekan kopling, nah tuas kopling akan ke belakang, stud kopling akan ke belakang. Saat kita tekan tuas itu ya kopling, studnya akan ke belakang dan rumah kopling akan terbuka. Silahkan kalian lihat ya. Jadi saat kita tekan tuas kopling, stud koplingnya ke belakang, dan ini menekan rumah kopling itu keluar. Oke. Nah, kalian bisa lihat rumah koplingnya keluar. Nah, yang jadi salahnya itu setelahnya terlalu ke belakang seperti ini, ke sini ya. Nah, jadi saat kopling nggak dipencet, stud kopling agak ke belakang, rumah koplingnya masih keluar, masih terbuka. Kalian bisa lihat videonya. Nah, jadi bisa kalian lihat di video ini, rumah kopling masih terbuka dalam kondisi kopling nggak ditekan. Itu bahaya, bisa mempercepat kampas kopling aus. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kalian bisa setel bagian sini ya, bagian stud kopling. Silahkan kalian setel. Nah, kalian pastikan stud kopling ini sejajar, jangan sampai nggak sejajar ya. Nah, ini ambil contoh seperti ini. Misalkan ini nggak pas ini. Ini terlalu ke depan ya. Nah, ini di tuas kopling bisa kalian lihat ya videonya. Ini kurang jambak ini, kayak nggak ada koplingnya ini. Nah, kalau setelah seperti ini biasanya saat kita tekan full kopling, ini posisi masih sejajar, masuk gigi 1 itu motor langsung loncat. Padahal kopling tekan full, belum dilepas. Seperti ini ciri-ciri setelannya. Ini terlalu ke posisi sebelah sini ya, terlalu ke dalam. Artinya rumah kopling hanya terbuka sedikit, dan saat kita masukin gigi 1 tenaga masih tersalurkan. Makanya saat pertama mau jalan itu motor langsung loncat seperti itu. Nah, sekarang istilahnya salah ya. Nah, kalian kalau sudah seperti ini pastikan setelannya stud koplingnya sejajar. Nah, seperti ini sejajar sebenarnya. Nah, stud koplingnya sejajar, ini kopling keras kembali. Nah, ini pakainya pun enak. Oke. Jadi ini cara setel kopling sebetulnya sederhana sekali ya kalau kita mau teliti, walaupun untuk urusan setel sulit, emang sederhana tapi sulit karena urusannya setel menyetel, bukan pasang memasang. Kalau pasang memasang itu
sebenarnya juga cukup mudah ya. Jadi saya ulangi, saat kita tekan tuas kopling, stut kopling bergerak ke belakang ya, kalian lihat. Tuas kopling tekan, stut kopling ke belakang, dan rumah kopling terbuka. Kalian bisa lihat gambar videonya di bawah ya. Jadi seperti itu cara kerja koplingnya, dan penyebab motor tertahan seperti di kopling padahal kopling dilepas, kalian bisa lihat di video. Ini dalam posisi kopling nggak ditekan, kopling masih sejajar tapi kopling masih terbuka. Jadi tenaga yang dihasilkan oleh putaran mesin itu masih tersalurkan oleh kopling. Padahal kopling nggak ditekan dan sedikit terputus ya, karena saat kopling ditekan rumah kopling keluar itu diputus. Nah karena setelahnya nggak pas, jadi saat kita nekan kopling itu nggak sepenuhnya terputus, dan saat kita lepas kopling pun nggak sepenuhnya tertutup ya rumah koplingnya. Artinya saat kita nekan kopling itu kadang masih nyelonong ya, motor masih nyelonong. Kemudian saat kita lepas kopling, saat kita gas, itu motor seperti tertahan ya, seperti tertahan kayak masih di kopling. Jadi seperti itu penyebabnya. Dan dampaknya apa? Yang pasti langsung kena adalah kampas kopling dan plat kopling yang terus-terusan bergesekan. Seperti itu. Itu bisa memperpendek masa pakai, apalagi kalau kalian menggunakan kampas kopling KW. Itu pasti cepat banget ya. Mesin cepat panas, tenaga loyo, suara mesin tinggi ya, raung, tapi motor segitu-gitu saja majunya. Kuyang ngabret, ngarayap ya, nafsu kuda, tenaga kuya. Suaranya kayak kuda meraung, tapi tenaganya kayak kuya. Seperti itu. Baik, itu dia informasi tentang cara kerja kopling dan juga cara penyetelannya ya. Silahkan kalian coba di rumah, sekali aja masih ada yang belum sejajar stut koplingnya dan masih ada problem di motornya. Semoga video singkat ini bisa membantu dan menambah wawasan kalian seputar kopling. Kurang lebihnya saya minta maaf, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita belajar bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya Ipoto Vlog, salam satu Delta Box.